Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, yaitu teknik receh. Di sini kita mempunyai power supply, ini Omron, tipe Omron S8JC. Ini power supply 24 volt variabel ya, yang bisa di-adjust voltasenya. Tapi ini voltase maksimumnya tidak sampai 24. Nanti kita cek kerusakannya apa. Tapi paling biasanya sih kalau tegangan drop itu tidak jauh dari kapasitor ya. Nanti kita akan cek. Karena ini ada dua nih kapasitor yang dicurigai, tapi secara bentuk itu tidak masalah ya, tidak ada yang kembung. Tapi nanti kita cek nilai. Hanya ada nih kelihatan nih sedikit gosong ya di bagian bodi. Nanti kita lihat nilainya, kita cek pakai ampermeter. Nah, ini kita cek ya, tegangannya 9 volt. Kita cek ya, kita lihat nih 9 volt. Kita adjust sampai berapa dia. Nah, ini mentok di 9, wah, udah tidak naik lagi ya, di 12 volt. 10 turun kembali. Nah, 10 volt, hanya 10 volt. Nanti turun naik ya, 12, turun 11. Jadi ini harusnya tegangan keluarnya itu maksimum itu adalah 24 volt. Kita lihat kerusakannya di bagian apa. Nah, ini kapasitornya sudah saya lepas. Kalau di bodi itu 470 mikro ya, di tes masih bagus nih, 0,48 mikrofarad. Jadi kapasitornya ini masih bagus. Nah, ini yang satunya pun masih bagus ya, 0,48 milifarad. Nah, ini kita lihat di bodinya itu 470 mikrofarad, 35 volt. Jadi kesimpulannya kapasitornya semua dalam keadaan baik ya. Final kapasitornya semuanya masih dalam keadaan baik. Jadi tidak maksimum tegangannya itu mungkin salah satunya lagi nih, karena ini adalah tegangannya adjustable, maksimumnya 24 volt. Jadi bisa saja ini adalah yang bermasalah adalah resistor variabelnya ya. Jadi adjustable-nya yaitu tahanan resistor variabel. Jadi mungkin bisa kotor, jadi tahanannya yang terlalu tinggi. Dia mengeluarkan, saya jumper dulu, berarti resistor variabelnya lah yang bermasalah. Jadi tadi dua kapasitor ini ya, C21 dan C20 sudah dibuka, yang nilainya 480 itu 470 nilainya masih dalam keadaan baik ya. Ada satu kapasitor lagi nih, sama nih kapasitor final yang nilainya, nah itu tuh 220 mikrofarad, 35 volt ya. Nah, itu akan saya cek. Jadi mungkin ini bermasalah. Nah, ini setelah diukur masih normal ya, 0,21 mikrofarad. Sementara
di ukurannya adalah 220 mikrofarad. Di semua kapasitor kesimpulannya masih dalam keadaan baik. Kita akan pasang lagi kapasitornya. Nah teman-teman kan untuk memasang kapasitor itu, karena ini kapasitornya adalah kapasitor polaritas yang ada positif dan negatifnya, jadi hati-hati jangan sampai terbalik nih. Kalau ada tanda seperti ini kemudian ini pada power supply Omron, ini artinya ini adalah ada strip di sini, gambar bulatan, dan ini strip. Ini artinya ini adalah bagian negatif ya. Jadi jangan sampai terbalik. Nah ini tadi ya resistor variabelnya nih. Jadi dalam mainboardnya itu ini ya yang mengatur tegangan. Ini yang mengatur tegangan. Nah ini outputnya nih. Jadi tegangan itu adjustable-nya ini, resistornya ini. Jadi saya sementara akan mencoba untuk menjumpernya. Jadi dilangsungkan ya. Jadi dianggap resistor. Kita langsung ukur aja. Karena yang saya ukur tegangan DC ya, kita sendiri nih, tidak ada megangin handphone, jadi kamera mohon maaf ya goyang-goyang. Nah jadi sudah jelas ya 26 volt keluarnya. Jadi yang tadi maksimum itu hanya berapa tadi? 10, 11, 12 ya, turun lagi. Setelah dicek kapasitor semuanya nggak ada yang drop ya. Oke. Dan ternyata memang resistor variabelnya yang bermasalah, sehingga dia tahanannya mungkin jadi terlalu besar ya. Tegangannya terhambat. Nah, karena saya tidak mempunyai stok resistor variabel, jadi untuk sementara saya jumper karena saya butuhnya memang tegangannya 24. Jadi kalau teman-teman misalnya mau diakalin gitu, sebetulnya bisa aja kan dibersihkan, mungkin ini hanya kotor saja, jadi tegangannya naik turun. Nah itu oke ya teman-teman, ini kendala yang terjadi pada power supply Omron dengan 24 volt. Ini biasanya dipakai di industri ya untuk tegangan PLC atau kontrol PLC isinya. Intinya satu ya tadi, bahwa tegangan output ketika variabel tegangannya kurang, yang kita cek adalah pertama kali bisa resistor variabelnya, cuman harus tahu standarnya berapa, yang maksimumnya berapa. Kalau dimainkan ternyata memang dia sudah tidak bisa naik karena tadi posisinya drop. Karena tegangan drop itu dalam power supply bisa juga disebabkan oleh kapasitornya ya. Jadi kita harus mengecek nilai kapasitornya. Tadi sudah kita cek nilai kapasitornya semua dalam kondisi baik, dan ternyata memang penyakitnya ada di ini ya, resistor variabel. Ini nanti bisa saya ganti ketika beli dulu partnya, atau nanti saya bersihkan. Terima kasih sudah menyimak, sama-sama belajar. Jadi mohon ketika
ada masukan atau kesalahan tolong dikoreksi ya, karena saya hanya hobi ini elektronika ya, bukan profesional, sama-sama belajar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.